Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Elang Wawadi. Saya dari Informatika Pagi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu program R. R merupakan bahasa yang digunakan dalam komputasi statistik yang pertama kali dikembangkan oleh Ross IHK dan Rope Gentleman di University of Auckland, New Zealand. R memiliki karakteristik yang berbeda dengan bahasa pemrograman lain seperti C++, Python, dan lain-lain. Saya akan membahas materi tugas 1, yaitu ini linknya. Klasifikasi source code R, message first, warning. Ini contoh kodenya. Penjelasannya, pertama-tama kami melatihnya untuk mengklasifikasi dan dicoba dengan data MNIST untuk melihat performanya. Pertama kita buat untuk kumpulan data spiral dengan masing-masing 4 kelas dan 200. Setelah itu kita masukkan library yang dibutuhkan. Kalau belum terinstall, kita bisa misalnya dengan list install pkg. Kalau sudah kita buat variabel ndx yang diklasifikasi ke dalam tipe value, dan x dan y masing-masing adalah 4800 kali 2 dan 800 kali 1. Bingkai data dimasukkan ke bagian data frame. Yaitu sekarang kode kedua, yaitu ini kodenya. Penjelasannya, tahap ini kita mengatur sheet-nya menjadi 308. Kita memasukkan fungsi for dan kita jadikan ke dalam bentuk value di variabel rt berupa numerik 1:200. Lalu variabel c tambahi l di belakang angka. Setelah itu bagian data ada variabel xy yang berisi 800 OBS dan xtemp ytemp berisi 200 OBS, sedangkan variabel xtemp berisi 2 value dan ytemp berisi 1 value. Konstruksi, ini source code-nya. Tahap ini membuat NN dengan 2 lapisan dan mengubah X menjadi matriks, yaitu label Y. Matriks baru Y dalam kurung 800 kali 4 dibuat sehingga untuk sebuah contoh setiap baris dalam Y entry dengan indeks label 1 dan 0 sebaliknya. Konstruksi source code, ini kodenya. Penjelasannya, tahap ini kita membuat function dengan nama nnet yang ditunjukkan ke variabel xy dengan tiap ukuran sama dengan 0,5, regresi sama dengan 0,001. Kemudian kita lihat variabel n berubah menjadi 800L, K menjadi 4L, D menjadi 2L. Kemudian kita membuat variabel baru di bagian data bernama B dan B2. Konstruksi selanjutnya yaitu source code for, ini source codenya. Penjelasan, tahap ini variabel 1 diubah menjadi 0 berisi literasi, lalu membuat layer tersembunyi atau hidden layer berupa angka hitungan. Selanjutnya konstruksi, ini source code yang selanjutnya. Biasanya tahap ini kita mengoreksi bagian log, data loss, reg loss dari bagian props berupa summary hitungan dan regresi. W diwakili W2 dikali W2. Kemudian data loss plus reg loss, hasilnya adalah loss. Lalu kita persenkan 1000 dan 1 sama dengan literal. Lalu buat lagi bernama dscourse berisi props y, kemudian petakan bagian. Ini hasilnya. Konstruksi selanjutnya yaitu source code. Penjelasannya, tahap ini kita mengakhiri tahap di hidden tadi baik menjadi W dan B yang jadinya DW dan DB. Lalu kita tambahan kontribusi gradient regulasi dari DW dan DW2. Fungsi prediksi, source code-nya ini. Tahap ini kita membuat fungsi prediksi yang menggunakan X dan parameter lapisan sebagai masukan dan buatan list yang berisi urutan, lalu dalam layar tersembunyi ini kita kalikan dengan matriks
Enrow, dan Bayrow. Lalu kita prediksi dengan menghitung bagian tadi, lalu kita membuat nenet.model dari nnet dan prediksi kembali, dan kita lakukan training atau latihan kemampuan. Outputnya adalah indeks kolom skor maksimal di setiap baris. Dalam contoh ini outputnya hanyalah label dari setiap kelas. Batas keputusan source code-nya ini. Penjelasan tahap ini kita buat plot batas keputusan dapat menggunakan paket tanda sisipan dan melatih pengklasifikasi yang berbeda dengan data dan memvisualisasikan batas keputusan. Dengan cara plot mengklasifikasi yang dihasilkan bernama HS, lalu kita grade dengan hitungan matriks, lalu buatlah ggplot dari geom_tail dan geom_point. Data dan pra-proses manage source code-nya ini. Tahap ini kita melakukan menampilkan gambar dengan variabel display digit dalam bagian function, lalu buat variabel baru bernama M berisi matriks, enrow, dan Bayrow, dan atur menjadi warna grey dengan nomor 255. Lalu kita buat variabel dengan kita import database dengan pembacaan dengan format CSV seperti tulisan warna merah ini. Dan direktori kita tempat menyimpan CSV berada di Explorer kita seperti tulisan warna hijau dengan header yang menyala. Selanjutnya, data dan pra-proses manage. Penjelasannya, tahap ini kita melakukan pemrosesan data dengan menghapus kolom varian mendekati 0 dan menskalakan dengan max atau X dan membuat data partisi baru ditambahi simbol $. Lalu membuat matriks Y dengan dimensi N kali K, indeks bukan 0 di setiap baris diimbangi dengan 1 banding label 0 akan memiliki entry 1 pada indeks 1, label 1 akan memiliki entry pada 1 indeks 2. Model training. Penjelasannya tahap ini kita bisa melatih model dengan set melatihkan variabel nenet menjadi nenet manage. Setelah menghapus kolom NZV, datanya masih sangat besar, jadi mungkin perlu beberapa saat agar hasilnya bisa ketemu. Di sini kita hanya melatih model untuk 3500 literasi. Yang prediksi. Penjelasannya tahap terakhir ini kita melakukan testing dengan membuat variabel baru xtest dari xcv dan kita kembangkan menjadi xtest.proc dengan hitungan matriks. Mari kita gambar secara acak dan prediksi labelnya. Ini contoh hasilnya. Saya sudah screenshot. Ini. Dan ini yang sudah di Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.